Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Semoga selalu sehat dan dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya. Senang sekali pemirsa kembali berjumpa dengan Anda bersama saya Syifa Nabila di Berendo Ruang Konsultasi. Pemirsa, kita hidup di zaman serba digital. Anak dan remaja tumbuh di media sosial dan juga internet serta berbagai platform komunikasi online. Salah satu ancaman yang tersembunyi adalah cyberbullying atau perundungan dunia maya yang dikhawatirkan akan berdampak terhadap kesehatan mental anak. Hari ini kita akan membahas dan juga mengupas tuntas terkait dengan waspada cyberbullying terhadap anak. Tentunya dalam diskusi ini saya sudah ditemani dengan dua narasumber kita yang sudah sangat kompeten di bidangnya. Sudah ditemani dengan dua psikolog kita pada sore hari ini. Yang pertama itu ada Mbak Diana Zumrotos, Master Psikologi. Apa kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, cantik sekali hari ini. Ping-ping sama ya? Ping-ping ya, kayaknya udah semangat banget nih pemirsa untuk memberikan edukasi ya Mbak ya kepada pemirsa di rumah. Yang kedua kita juga sudah ditemani dengan Bang Febrian, Master Psikologi. Gimana Bang kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Ya harus. Kayaknya udah seger banget nih, udah siap banget kayaknya memberikan edukasi kepada insya Allah masyarakat di siap rumah. sore ini. Oke baik pemirsa, langsung aja kita mulai. Bagi pemirsa yang ingin bertanya, kami juga membuka Tanyo di WhatsApp di 0811 10 13 210. Langsung aja nih kita mulai terkait dengan cyberbullying. Mungkin masyarakat di rumah nih masih ada yang belum tahu nih, masih bingung terkait dengan terminologi dari cyberbullying. Syifa ke Mbak Diana dulu ya. Mungkin boleh dijelaskan terkait dengan cyberbullying secara umum dulu nih Mbak. Oke, cyberbullying sebenarnya ini bentuk upgrading gitu ya, upgrading dari bullying. Kalau bullying sendiri kan mungkin para pemirsa udah pada tahu ya bahwa bullyingnya perundungan, kita ibaratnya melempar ujaran kebencian ataupun ada semacam hal yang kita lakukan baik sengaja ataupun nggak sengaja yang sebenarnya itu ada orang yang merasa terintimidasi atau dirugikan, direndahkan. Nah, ini konteksnya adalah beralih nih. Kalau yang awalnya ternyata perundungan ini atau bullying ini bentuknya bisa kebanyakan offline dan sekarang ini geser ke era teknologi, jadi masuknya ke dunia cyber gitu ya, dunia online. Jadi ini adalah istilahnya kayak online bullying gitu ya, perundungan online yang mana terkadang banyak yang dari kita itu nggak sadar jadi korban ataupun bahkan kita nggak sadar jadi pelaku. Oke, berarti kalau misalnya perbedaannya terhadap dengan bullying biasa itu apa aja Mbak? Sebenarnya yang paling utama adalah platformnya, ini berbasis online dan yang semakin mencengangkan lagi gitu ya, ini bentuknya akan semakin beraneka ragam. Mungkin para pemirsa ada yang beberapa waktu terakhir ngikutin salah satu film yang lumayan ngetren, nge-hype di Amerika, dia namanya Adolescence. Itu film yang menceritakan tentang ternyata dari cyberbullying, menjadi korban cyberbullying bisa menjadi pembunuh, bisa jadi pelaku pembunuhan, dan itu dilakukan oleh remaja 13 tahun. Bayangkan dimana sekolahnya bagus, grade-nya oke, secara IQ, secara kognisi juga dia oke, semuanya dia cerdas, tapi bisa melakukan itu karena dia merupakan korban cyberbullying yang ternyata orang tuanya nggak tahu sama sekali. Berarti bisa sebesar itu dampaknya ya? Dampaknya. Kenapa sih Mbak kalau misalnya anak-anak dan juga remaja yang kayak kita bahas pada sore hari ini itu menjadi salah satu yang harus di-highlight pada cyberbullying ini, mereka tuh rentan banget terkena cyberbullying? Yang paling bisa di-highlight adalah tahapan perkembangan ya. Nanti mungkin kita akan bahas lebih detail, tapi secara umum adalah namanya anak-anak itu dia seperti kertas putih gitu ya, kertas putih yang mana lingkungan lah yang melukis dia. Sehingga kalau misalnya terjadi ada sesuatu aja secercak, ibaratnya secercak spidol gitu ya, atau secercak noda gitu, dia jadi gampang banget. Ibaratnya dia ini secara, ada istilahnya kalau di psikologi itu self esteem atau konsep dirinya dia itu belum matang. Nah, belum matangnya ini nih biasanya terjadi pada saat anak-anak dan juga remaja. Karena kalau secara klinis otak manusia itu berkembang secara sempurna tuh bahkan di usia 30 tahun. Berarti kok sebelum itu nggak sempurna dong Mbak gitu ya, bisa dibilang gitu kan, apalagi remaja dan juga anak-anak. Oke, berarti Syifa juga belum sempurna banget nih Mbak untuk perkembangan otaknya ya kalau berdasarkan scientific ya Mbak ya. Betul, jadi problem solvingnya dan lain sebagainya. Kenapa sih kalau para remaja itu cenderung untuk mengambil keputusan yang impulsif gitu kan?
Karena memang secara kognisinya, secara emosionalnya, secara perkembangan moralnya semua masih berkembang. Oke, berarti kalau misalnya basic fondasinya yang harus diperkuat itu dari keluarga, balik-balik lagi ke keluarga ya Mbak? Ya, family is kalau kami core keilmuannya kalau klinis itu kan memang family itu salah satu treatment yang paling efektif sebenarnya. Hanya kita tidak bisa family aja, tetapi banyak hal sebenarnya yang berpengaruh ke sini, terutama adalah bagaimana anak itu tumbuh berkaitan sama yaitu tadi mungkin ada yang dinamakan nuclear family, ayah ibu kandungnya dia. Oke, berarti memang banyak sekali faktor-faktor ya pemirsa, bukan hanya dari family aja, tapi faktor eksternal juga sangat berpengaruh terhadap cyberbullying. Ini sih Pak ke Bang Febrian dulu ya. Nah, terkait dengan platform ya, kan banyak banget kayak sekarang Instagram, TikTok, atau bahkan sekarang udah dari Discord juga. Karena orang banyak main game ya anak-anak itu sekarang Bang. Biasanya tuh platform mana sih yang paling berpengaruh terhadap cyberbullying pada anak-anak dan juga remaja? Ya, tadi sudah disinggung sama Mbak Diana ya bahwa perundungan zaman sekarang itu memang beralih ya. Kalau kita konvensional dulu kan perundungan itu benar-benar secara langsung karena keterbatasan media ya, tidak seperti sekarang. Ada apa namanya perundungan yang paling terlihat kan melalui fisik ya kalau zaman dulu ya. Misalnya ada pemukulan gitu ya, anak sekolah misalnya atau anak remaja tentunya. Kemudian ada juga perundungan secara verbal ya, kata-kata yang kasar, kemudian mengumpat secara langsung. Bahkan yang ketiga itu perundungan secara sosial, bagaimana seorang individu atau anak atau remaja itu dikucilkan. Tetapi sekarang beralih nih dari dunia nyata bahasanya, dunia langsung nih ke dunia maya, bahwa perundungan sekarang ada yang disebut dengan cyberbullying, dan ini benar-benar sangat berkembang karena juga semakin berkembangnya zaman juga semakin berkembangnya platform media. Dan juga bagaimana bahkan sekarang ya semuanya itu bisa berkomunikasi melalui media, misalnya melalui game yang paling sering dimainkan oleh misalnya anak-anak bahkan remaja. Nah kemarin memang saya baca terakhir ada survei yang paling tinggi ternyata ada platform atau media-media yang paling tinggi ini yang sangat rentan mengalami cyberbullying. Urutan pertama yaitu adalah Instagram. Iya, Instagram. Jadi di mana Instagram ini kan awalnya media yang memperlihatkan sebuah uploadan foto, misalnya video atau bahkan kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Anak sekarang nyebutnya ada apa ya, Instastory misalnya, Snapgram dan lain-lain. Ternyata di balik kemudahan ya bersosial media tersebut berkomunikasi secara online, ada juga sisi negatifnya yaitu cyberbullying. Dan tentunya secara survei kemarin ternyata Instagram itu menduduki peringkat tertinggi cyberbullying karena benar-benar di sana disediakan alat berkomunikasi ya, baik itu melalui DM ya bahasanya, direct message, dan kemudian bahkan juga disertai dengan fitur-fitur video call juga kan di dalam Instagram. Sehingga di dalam Instagram itu kan ada kolom komentar ya yang paling sering sekali dan sangat rentan terpapar oleh cyberbullying, di mana ada komentar-komentar hate speech misalnya, ujaran kebencian, kemudian ada juga komentar-komentar bahkan anak-anak atau remaja bisa berkomunikasi di komentar. Nah itu yang bisa mengundang cyberbullying tentunya. Kemudian juga ada di urutan kedua Facebook ya, Facebook, kemudian Snapchat dan media-media lain yang memang secara survei persennya hampir sama, tetapi paling tinggi itu adalah Instagram dan Facebook. Kalau misalnya kita sebagai orang tua nih Pak, apakah kita melarang sama sekali anak tersebut nggak boleh bermain? Misalnya tadi yang tertinggi sudah diketahui berdasarkan saintifiknya, apa nggak boleh sama sekali bermain Instagram, atau adakah cara lain untuk mencegah terjadinya cyberbullying itu? Ya, kalau kita lihat sebenarnya ini kan dari parenting ya, jadi bagaimana orang tua memiliki pola asuh terhadap anaknya, karena sekarang kan kita hidup berdampingan dengan media-media dan kemudian internet dan kemudahan di dalam bersosial media ya. Tentunya kalau melalui teori perkembangan memang anak usia di bawah 12 tahun itu tidak disarankan, dan bahkan kalau untuk rekomendasinya tidak diberikan gadget sama sekali di bawah 12 tahun. Ya. Nah, tetapi apakah boleh melihat gadget, tetapi harus full pendampingan di bawah 12 tahun. Sehingga kan
Apalagi waktu kita mundur ke beberapa tahun sebelumnya ya, ketika fase COVID ya. Tentunya anak-anak kan mulai dari SD ya, bahkan sampai SMA itu belajar menggunakan gadget. Tentunya boleh dipergunakan gadgetnya, tetapi full pendampingan. Misalnya untuk pembelajaran nih, mendapatkan misalnya pembelajaran dari gurunya, atau paling maksimal video call, misalnya video call dengan keluarga terjauh, misalnya dengan neneknya, dengan keluarganya. Tetapi untuk bermain game, sebenarnya bermain game kemudian berselancar di sosial media, sebenarnya tidak disarankan untuk anak tersebut memainkan hal tersebut tanpa pengawasan dan pendampingan orang tuanya. Oke, berarti yang harus kita pahami ini adalah harus adanya pendampingan ya pemirsa. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan diskusi kita setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Berendor Ruang Konsultasi.